Halo trader semua, selamat datang kembali di channel Archie Trade ya. Hari ini kita akan melakukan review open posisi trading di pair USD JPY yang saat ini sedang dalam keadaan floating minus. Kita akan menganalisis bersama-sama mengapa sih ini terjadi, apakah masih valid untuk di hold atau kita harus cut loss. Kita akan bahas berdasarkan strategi EMA 9 dan juga EMA 21, serta juga kita akan membahasnya dari segi level support resisten yang sangat krusial ya. Jadi tonton sampai habis video ini ya. Oke, jadi begini guys, saya masuk buy di USD JPY. Sebentar, kita akan melihat dulu. Nah, di sini saya sudah melakukan buy sebanyak 3 kali ya. Yang kedua, yang ketiga ini saya melakukan marti. Yang open posisi yang pertama saya di 0,1, di yang kedua saya 0,2, di yang ketiga saya melakukannya di 0,4 dan ini masih floating minus ya. Apakah ini salah entry saya atau hanya retracement sementara? Untuk menjawabnya kita akan melakukan analisis teknikal dulu ya. Pertama kita pakai strategi EMA crossover, yaitu dengan nilai EMA 9 dan juga EMA 21 seperti yang kalian lihat saat ini ya. Sebentar, saya akan memindahkan dulu. Nah, saya ini menggunakan analisis teknikal indikator EMA 2, EMA 9 dan juga EMA 21. Yang EMA di sini saya melakukan open posisinya di sekitaran, sebentar saya akan pindahkan dulu. Open posisi awal saya di sekitaran sini ya, dengan ini hari, kita lihat dulu, ini di tanggal 19, di tanggal 19 saya melakukan open posisi. Saya ke daily dulu di sini. Oh ya, 19 open posisi saya di 19, di tanggal 19. Kenapa saya open posisi di sini? Karena saya melihat di time frame H1 di daily juga market sedang sideways, dan saya menganalisa market akan berbalik arah dari sini karena di sini ada resisten, di sini juga ada support. Ternyata market masih ke bawah, masih melawan, masih bisa menembus resisten yang sini dan juga support yang ini masih melanjutkan ke bawah. Di sini juga saya melakukan open posisi yang kedua. Kenapa? Karena di sini saya melihat resisten dan kemungkinan market menurut analisis saya akan naik. Ternyata market masih saja tetap turun. Dan di sini juga di tanggal di sebelah sini di tanggal 22, di tanggal 22 saya melakukan open marti yang kedua dengan lot 0,4 dan di sini market masih turun. Saya melihat di sini ada support. Nah, di sini ada support. Ternyata market masih turun. Kemungkinan market akan naik dulu setelah ini karena saya melihat di time frame daily ini market sedang sideways.
dan saya menggunakan strategi SNR ya, atau support dan resisten. Di sini saya melihat support, di sini juga saya melihat support. Pokoknya sih kalau ditarik garis antara dia sekitar area-area sini, di area-area sini kemungkinan juga bisa market melanjutkan turun sampai ke area sini, dan ketika market turun sebentar, ketika market turun kemungkinan sampai di area sini, saya akan melakukan cut loss. Ini juga sudah sekitar 30% saya mengalami minus, dan ketika di sini mungkin saya akan mengalami minus kurang lebih 40-50%, dan saya akan cut loss karena kalau dilanjutkan sangat-sangat berbahaya ya bagi balance saya. Di sini saya akan menunggu dulu mungkin beberapa hari, mudah-mudahan analisa saya tepat ya. Di sini akan naik dulu, market minimal naik ke sini melebihi open posisi yang kedua, saya akan take profit di sini. Di sini kemungkinan akan profit. Kita lihat kalau di sini juga dari yang bawah kita profit $330. Kalau dari yang ini kita profit sekitar $20, sekitar $20. Kalau yang open posisi pertama saya akan cut loss di sini juga, ini sekitar $44. Ntar kalau di sini berarti 44 lah. 40 tadi yang pertama, yang kedua 9, sekitar $20. Ntar saya akan menghitungnya dulu. Open posisi yang pertama saya akan TP di sekitaran $330. $330 ditambah 19 berapa, 19 berapa tadi tuh, sekitar 19 lah. Di 19 dikurang tadi saya akan melakukan yang ini 42 dikurangi $42, berarti di sini saya akan mengambil take profit sekitar $307 ya. Kalau misalkan market terjadi kenaikan sampai ke sini, kalau misalkan turun ya seperti tadi saya akan melakukan cut loss di area-area sini, karena kemungkinan saya akan cut loss sekitar 40-50% dari balance saya, dan itu cukup sangat-sangat merugikan ya. Mungkin kalau dari USD JPY analisa saya segitu dulu, dan kita akan melihat di market yang lain. Mudah-mudahan di market yang lain ada peluang kita untuk melakukan entry. Kita lihat di Euro USD. Euro USD di time frame daily-nya ini sedang sideways sebetulnya. Cuma di sini kalau saya melihat dari analisa dari indikator EMA 9 dan EMA 21 ini sudah mulai bergerak naik. EMA 9 sudah cross naik ke EMA 21, dan ini menunjukkan indikator pertama untuk kenaikan harga.
saya perkecil di time frame H1. Bagaimana? Oh, di time frame H1 ini sudah menunjukkan indikasi naik dari sini. Sebetulnya ini saya telat, harusnya kalau mau open posisi itu si indikator sudah cross dan ada 3-4 candle ya, 3-4 candle kita harus langsung open posisi. Dan misal kalau di sini saya open posisi di, misalkan ini udah 4 candle, 1 2 3 4. Nah di sini saya open posisi, kemungkinan saya akan floating atau saya akan profit ya, floating plus, dan akan mengambil TP. Kalau dilihat ini takutnya ada resisten atau support yang menghalangi. Di sini juga ada resisten, ada support yang kemungkinan akan mengalami gangguan dulu. Di sini sudah cukup tinggi. Di sini sudah cukup tinggi kalau dilihat dari time frame daily-nya. Dan kemungkinan saya akan melakukan open posisi tipis saja ya kalau di market Euro USD. Kita pindahkan dulu ke Agnes. Nah, kita ke Euro USD, ini time frame H1, kita lihat daily. Kemungkinan market akan tertolak di area sini. Kemungkinan kalau turun juga akan ke, sebentar, dan saya akan melakukan open posisi tipis saja ya untuk market Euro USD. Saya akan melakukan open posisi dengan lot 0,05 atau 0,07. Kita akan melakukan buy. Kenapa saya di sini? Saya akan mencoba dulu dengan lot yang ya bisa diminimalisir dengan margin saya yang sekarang 350 dan pre margin 400. Kita akan melakukan buy. Di sini kita sudah melakukan buy dan kemungkinan saya akan mengambil TP tipis saja ya di sekitaran sini, TP $25, dan saya akan mengambil stop loss di area sini. Nah, kita lihat hasil open posisi ini kita ini di next video ya guys. Mungkin segitu saja video sekarang. Kita akan di next video kita akan melihat hasil dari analisa di market USD JPY dan Euro USD yang saya lakukan open posisi barusan ya. Terima kasih guys, sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen aja di kolom komentar. Dan untuk yang ingin join, ingin melihat analisa-analisa saya, silahkan join di Telegram. Terima kasih guys, happy trading.